Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Uten Sutendi dalam Speak Up Uten Sutendi di Ratas TV. Nah, kali ini saya kedatangan tamu, seorang pemuda yang ganteng, tidak asing lagi di Tangerang Selatan, Kang Mahludin, atau Bapak atau Bro Mahludin ya. Bro, Tapi biasanya. dipanggilnya Ica ya. Ica. Kenapa itu bisa dipanggil Ica? Mungkin buat menutupi karakter saya yang keras, jadi kalau Ica kan jadi lembut gitu. Jadi supaya lebih terkenal. Karena kan nggak ada apa? Ica tuh rata-rata nama perempuan. Iya. Makanya ketika ada Bang Ica ya udah nggak ada orang lagi selain dia. Kita ngobrol apa Ica hari ini? Ngobrol santai aja. Katanya mau jadi ketua KONI ya? Mau saya. Mau jadi ketua KONI? Mau. Beneran itu serius? Serius. Jadi pemirsa di rumah di mana saja, Ica atau Mahludin yang panggilan akrabnya Ica, konon dia berniat untuk menjadi ketua KONI. Insya Allah. Kapan itu pelaksanaan pemilihannya? Kalau SK itu kan habisnya di 2025 bulan 11 ya. Nah, hasil rapat kerja kemarin itu sudah ditentukan tim penjaringan. Baru 2 dipilih dari cabang olahraga, nanti sisanya yang 3 itu dari KONI. Makanya hari ini kami sedang mendorong percepatan gitu. Jadi jangan sampai habis SK belum mengadakan musyawarah KONI gitu. Itu bulan 11. Bulan 11 habis SK-nya. Habis SK-nya. Kira-kira pelaksanaan apa istilahnya kalau di KONI? Musyawarah musyawarah kota. KONI Tangerang Selatan. Musyawarah olahraga kota. Jadi setelah bulan 11 berarti ya? Enggak, harusnya sebelum. Harusnya sebelum. Karena kan habis SK-nya bulan 11. Jadi sebelum tidak mungkin dilaksanakan setelah SK habis. Sebelum SK habis ya pelaksanaannya ya. Kalau Ica sekarang posisinya di Kadin apa? Di Kadin. Di Kadin, kok Kadin? KONI ya? Di KONI, sorry. Kalau di KONI saya sebagai wakil bendahara 2. Kebetulan ditunjuk atau diwakilkan sama cabur saya, yang dimana saya adalah Ketua Umum Kriket Kota Tangerang Selatan, yang sempat mendapatkan juara umum pada Porprov 2022 kemarin. Jadi posisinya cukup strategis juga ya, sebagai wakil bendahara. Harusnya strategis itu. Strategis dong, artinya kan di pelaksana harian juga kan? Gitu. Sebagai PH harian ya. Gini, kalau saya lihat profil Ica ini kan identik dengan seorang pemborong, pengusaha. Dan terakhir saya dengar juga ketua Organda ya? Ketua Organda Tangerang Selatan. Betul. Dan di kalangan para pemborong, Anda sangat dikenal banget gitu. Pemborong yang gigih, banyak proyeknya, paketnya banyak katanya. Enggak juga. Cuma kebetulan kadang-kadang saya ngambil pekerjaan itu gini. Ketika proyek saya kerjakan. Ketika saya tidak ada proyek kawan, saya kadang-kadang suka karena dunia berputar, kadang-kadang saya ya udahlah, proyek punya lu, tapi gue yang borongin sini ke lapangannya. Beli. Enggak beli. Jadi saya pelaksana, kadang-kadang tukang dari saya. Saya lebih kepada mandor, pengawas gitu. Apa aja saya kerjain. Itu lebih banyak di konstruksi ya? Iya, konstruksi kebanyakan sih. Nah, terus kan itu Anda kan lebih dikenal dan banyak paket pekerjaan, lalu juga spesial artinya sudah makomnya lah di konstruksi atau di pengadaan atau di proyek-proyek tangga. Enggak juga, saya enggak banyak pekerjaan itu. Enggak banyak. Tapi dikenalnya di Tangsel Anda sebagai pengusaha atau kontraktor lah kira-kira. Amin, mudah-mudahan doa itu. Terus kenapa pengen menjadi ketua KONI? Karena memang saya dari cabang olahraga. Hari ini saya awalnya sih saya tidak mencalonkan diri sebagai ketua KONI ya. Tapi karena nongkrong, ngobrol, curhat sesama ketua cabur nih kami kan pelaku olahraga nih, yang membidangi atlet-atlet, bawa atlet, curhat gitu kan, artinya ada pesan dari kawan-kawan siapa? Cabur. Kawan-kawan ketua cabang olahraga ini supaya ini gimana nih KONI ini
Artinya ada beberapa target yang memang belum dicapai sama cabang olahraga. Misalnya, Misalnya gini, misalnya dengan pembinaan cabang olahraga 1 tahun 12 juta, 1 tahun 12 juta per cabur. iya, per cabur, Hmm, itu 12 juta per cabur. 12 juta. Jadi cabang olahraga dapat uang itu 12 juta per tahun. Per tahun, Per tahun, per cabur. per cabur. Oke. Jadi artinya buat bayar listrik sama wifi saja, itu habis. Maksud Anda itu sangat kecil. Ya sangat-sangat kecil sekali. Memang Koni dari mana duitnya? Jadi KONI itu mendapatkan hibah, yang dimana Oh. hibah ini diberikan oleh pemerintah daerah Eh, kepada cabang olahraga melalui KONI. KONI. Oh, hibahnya kepada cabang olahraga. Untuk cabang Untuk cabang olahraga. olahraga. Pengembangan cabang olahraga Heeh, lewat KONI. KONI. Berapa banyak gitu hibahnya? Ada yang 15 miliar. Hah? Mudah sekali. Ya, lumayan sih. 1 tahun. 1 tahun. Artinya pemerintah sangat-sangat peduli dengan Hibah itu. hibah sifatnya. Jadi memang dibudgetkan di APBD untuk KONI itu setahun 15 Untuk miliar. cabang olahraga. Ya, tapi kan untuk KONI maksudnya. Iya, melalui KONI. KONI. Konteksnya dibedakan, artinya hibah itu peruntukannya adalah untuk cabang olahraga. Tapi karena cabang olahraga ini gabungan mempunyai rumah yaitu KONI, artinya melalui KONI. Iya. Artinya KONI juga yang mengelola. KONI yang mengelola. Itu per tahun 15 miliar. 15. Itu besar. Besar. Jadi kalau cuma 12 juta per tahun, itu kecil sekali ya. Kecil. Ada berapa cabur? Hari ini 56 cabang olahraga. 12 juta kali 50 cabur berapa itu? Ya, sekian. Nggak nyampe 200. Nyampe ya? Nyampe berapa? 1 miliar? 12 juta kali ya sekitar, Ya artinya nggak nyampe 2 miliar juga kan? ya. Dibandingkan dengan 15 miliarnya kan banyak banget ya. Menurut Anda kenapa bisa begitu? Kurang perencanaan ya. Hah? Kurang perencanaan. Kurang perencanaan. Artinya kalau pada saat pengajuan hibah yang dilakukan sama KONI, ditargetkan dengan rencana yang signifikan dan diisi dengan timetable yang memang sudah diusulkan dari masing-masing cabang olahraga. Harusnya pada saat serapannya itu berjalan dengan baik. Nah, kalau menurut Anda itu sebagian besar lagi uang yang 15 miliar itu, selain yang 12 juta ke cabur tuh, itu kira-kira kemana dihabiskan? Saya nggak pernah tahu itu makanya. Emang ada laporan? Nggak, saya sebagai wakil bendahara itu. Kan bendahara, ada wakil bendahara. Wakil bendahara. Harusnya Anda tahu dong. Wakil bendahara 2, bosku. Ya harusnya kan tahu bendahara namanya. Kalau bendahara nggak mau ngasih tahu gimana? Coba nanti kapan-kapan panggil bendaharanya aja podcast ke sini. Ya harusnya kan transparan kan, itu ada laporan biasa kan? Enggak, Laporan pengeluaran. enggak. Saya nggak pernah dilibatkan dalam hal pencairan, nggak pernah. Oke. Jadi menurut Anda itu sangat kurang ya untuk dana pembinaan dan pengembangan bagi cabur ya. Iya, Nah, kurang. sekarang Anda pengen menjadi ketua KONI. Nah, dalam benak Anda ini ke depan itu bagaimana? Anda punya idealisme membangun KONI dan membangun pengembangan cabur-cabur yang ada. Iya, karena ini memang uang ini adalah uang cabang olahraga. Jadi KONI ini sebenarnya adalah pelayan. Pelayan. Ya. Kebetulan kan KONI ini sebenarnya bukan pimpinan di KONI ini, ketua. Artinya ketua organisasi. Beda ya, pimpinan sama ketua ya? Beda. Ketua itu kan hanya orang yang dituai. Iya. Gitu. Kalau pimpinan itu kan ada pangkatnya, ada ininya. Oke. Jadi SOP-nya juga berbeda. Iya. Dan memang harus diisi dengan orang-orang yang memang ada niat khusus untuk dengan ikhlas melakukan segala sesuatu kepentingan cabang olahraga. Selama ini menurut Anda ketua KONI yang sekarang nggak ikhlas? Saya tidak pernah menilai secara personal. Oh, siapa sekarang? Hamka ya? Hamka ya? Ya mungkin paham Kak. Kok mungkin? Paham Kak maksud saya. Gimana sih? Jadi gini, kalau
Kan dia kan saya lihat profesional dalam pengertian gini. Dia kalau saya baca backgroundnya itu kan mantan tentara ya. Purnawirawan, Purnawirawan, betul. artinya kan punya apa sikap disiplin yang tinggi ya Tinggi. dalam pembinaan anak buah biasanya gitu. Tuh. Anda nilai gimana selama periode dia menjadi ketua? Secara garis besar, beliau sosok ketua yang memang mumpuni dan baik, bagus. Dan artinya hari ini saya bukan dalam rangka mengkudeta beliau. Saya nggak ngomong begitu, nanya juga begitu. Enggak, nanti kan enggak. Artinya saya menjelaskan gitu. Saya bukan dalam rangka mengkudeta beliau. Hari ini adalah ajang demokrasi yang sudah datang. Dan beliau juga pada saat kampanye atau ceramah kemenangan pada saat di BSD waktu itu. Waktu dia dinyatakan menang sebagai ketua KONI pemilihan. Ketua KONI, dia menyatakan bahwa hanya 1 periode saja. Jadi artinya untuk sosok yang hebat, saya yakin beliau juga nggak bakal nyalon lagi. Karena kan nggak mungkin beliau mengingkari janjinya kan gitu. Karena sudah menyatakan satu periode. Sudah berjanji gitu kan. Artinya pemimpin itu kan kita pegang ngomongannya. Jadi saya yakin hari ini nggak ada hambatan saya menyalonkan diri sebagai ketua KONI. Karena sampai saat ini kami para ketua cabang olahraga yang sudah mendukung saya masih yakin dan percaya bahwa sosok Pak Hamka atau ketua umum ini tidak akan nyalon. Tapi saya dengar kemarin tuh, saya kan cukup akrab juga sama dia. Dia mau nyalon juga itu, bersaing sama Anda berarti itu. Oh gitu? Iya. Kalau saya udah pernah ngomong. Kalau misalnya Hamka itu benar mau nyalon lagi, Anda siap bersaing sama dia? Demi amanah kawan-kawan saya siap. Karena kan saya hari ini bukan saya saja, hari ini kawan-kawan cabang olahraga itu mempercayakan ke saya. Jadi memang saya tidak pernah punya sifat pengkhianat ya. Dan maksudnya apa pengkhianat tuh? Artinya ketika saya berjanji sama kawan-kawan cabur saya calon, saya nggak bakal mundur gitu loh. Nah sekarang Anda sudah declare kepada cabur-cabur bahwa Anda mau bersaing dengan siapapun gitu. Saya siap. Dengan siapapun saya siap. Oke, sekarang Anda bilang siap. Siapnya seperti apa? Siapnya karena memang kawan-kawan sudah mempersiapkan rencana untuk memenuhi persyaratan seperti hasil keputusan rapat kerja kemarin itu 17 cabang olahraga minimal yang harus saya dapatkan untuk 17 cabur. Untuk dukungan, surat dukungan minimal dengan tanda tangan basah sebagai salah satu persyaratan. Itu sudah 17. Terus saya sebagai pengurus KONI sudah. Artinya kan untuk menjadi ketua ini pernah jadi pengurus KONI, didukung sama 17 cabang olahraga. Saya sudah. Berarti ada 33 lagi gitu kan yang harus Anda rekrut tuh. Ya, mudah-mudahan sudah di angka 33 lah. Oh gitu. Mudah-mudahan gitu kan. Yakin bener ya? Itu baru cabur yang sudah tanda tangan basah. Belum. Kalau 17 tanda tangan basah. Akan tanda tangan basah. Akan tanda tangan basah yang 17. Makanya kan hari ini kami ingin mempercepat dibukanya penjaringan atau pendaftaran. Nah, ketika sudah dibuka, baru kami lakukan penandatanganan surat dukungan. Gitu. Tapi kan seperti Ibu ketahui di Tangsel itu setiap pemilihan itu tidak cukup dengan jumlah suara atau dukungan, tanda tangan basah atau cap basah, gitu kan. Di Tangsel itu dan juga umumnya di tempat lain juga ya, kekuatan lain juga sangat menentukan, finansial misalnya. Main nggak di KONI? Di KONI? Main duit nggak? Enggak. Enggak. Biasanya. Saya pernah waktu pada saat saya dukung Pak Hamka itu saya nggak pernah dibayar sama Pak Hamka. Iya. Lillahi ta'ala. Ditanyakan ke Pak Hamka. Iya. Seperak pun yang dulu pada saat beliau nggak kan sistemnya pemilihan ya, kayak pemilihan ketua KNPI, pemilihan ketua HIMI gitu ya. Melalui surat rekomendasi. Oke. Pada saat beliau nyalon pada saat dulu itu, saya masih jadi sebagai bendahara PBFI. Bendahara Binaraga saya gitu. Kami tidak pernah
minta uang ke Pak Hamka atau Pak Hamka ngasih uang ke kami. Hmm. Nggak pernah. Bahkan buat rapat PBFI, rapat pengurus mendukung Pak Hamka itu. Kami berdua sendiri bukan uang Pak Hamka. Bagus kalau berjalan seperti itu. Iya, memang tujuan kami buat cabang olahraga, buat atlet. Itu kan dulu. Eh. Nah, sekarang kira-kira masih seperti itu nggak? Nah, hari kondisinya? ini ketika saya diundang, contohnya kemarin saya diundang di beberapa cabang olahraga, nggak saya sebut ya. Saya datang itu sudah sedia kopi, teh. Oh, di cabur. Iya, kawan-kawan cabur Iya, menyediakan. iya. Dan kenapa saya berani maju? Mereka pada saat kumpul semua, saya dipanggil. Bang Ica nggak usah khawatir. Oke. Kita akan melakukan seperti yang pernah kita lakukan sama Pak Hamka, tanpa uang gitu. Karena mereka masih yakin juga bahwa Pak Hamka tidak nyalon gitu loh. Ya, ya. Nah gini, KONI ini kan bukan hanya kumpulan orang-orang cabur ya, atau orang-orang yang suka dengan olahraga atau punya kegiatan olahraga. Tapi KONI ini kan punya tugas, punya amanah dari pemerintah atau dari masyarakat untuk membina olahragawan menjadi olahragawan sejati dan menjadi juara. Ya kan gitu. Supaya mengangkat nama besar atau nama baik dari daerah itu. Kan itu. Enggak gitu sebenarnya. Loh, ya begitu idealismenya. Itu yang salah. Itu yang salah selama ini, Pak. Coba. Makanya pahamin dulu konteks KONI itu apa. Oke. KONI adalah rumah para cabang olahraga. Iya. Jadi kalau ingin membina atlet supaya juara, iya, mapankan dulu cabang olahraganya, pengurus olahraganya. Ya itu artinya kan ketua KONI bertanggung jawab memapankan itu kan. Iya, ketua KONI itu kalau ketua KONI bertanggung jawab membina atlet, itu konteks yang sangat-sangat keliru menurut saya. Karena atlet itu adanya di bawah cabang olahraga. Maksudnya cabang masih. Jadi atlet renang ada di bawah cabang olahraga renang. Ya. Atlet bulu tangkis. Nah, kalau begitu, kalau nggak mau KONI itu membangun sebuah prestasi juara itu lalu apa? Kalau ingin KONI jangan berprestasi. KONI tidak boleh berprestasi, Pak. Yang harus berprestasi itu adalah atlet. Caranya bagaimana? Perhatikan cabang olahraganya oleh KONI. Iya, artinya atlet yang dibina oleh KONI di bawah cabur, lewat caburnya itu kan, itu maksud saya. Iya. Nah, sekarang kalau Anda mau jadi ketua KONI, target Anda apa? Target saya keterbukaan. Itu terlalu biasa lah. Semua orang juga begitu organisasi. Oh enggak. Kalau saya organisator asli, Pak. Oke. Saya selalu menjalankan. Keterbukaan untuk apa? Ya segala sesuatunya. Ya keterbukaan. Terus setelah terbuka ngapain? Ya mari kita kerjasama yang baik. Kita subsidikan semua sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Oke. Karena gini, nilai terbesar KONI adalah ketika cabur ini sejahtera dan atletnya juara. Nah, itu. Target Anda itu. Iya. Mensejahterakan cabur dan meningkatkan prestasi atlet. Iya. Targetnya. Iya. Kalau saya pribadi nggak punya target. Sekarang caranya Anda sudah punya. Gimana caranya? Sudah punya. Misal. Karena kan saya juga pengalaman di ketua cabur dan pernah jadi juara umum. Kan Anda kan pun jadi ketua KONI nih, supaya cabur-cabur ikut support Anda juga. Anda punya strategi apa untuk meningkatkan prestasi cabur-cabur yang ada ini? Kalau strategi masih saya sembunyikan, Pak. Nggak saya buka dong strategi saya. Iya. Kalau semua saya terlalu terbuka, musuh, artinya saingan saya bisa nyontoh saya nanti. Aduh. Ini Anda tadi ngirim WA ke saya, ada beberapa catatan nih, saya tanya ya gitu. Saya ingin mengembalikan konsep awal hibah untuk peruntukan kembali kepada cabur. Selama ini dikelola oleh nggak langsung ke cabur, ke KONI, ke pengurus. Memang ke KONI, kalau hibah ke KONI. Maksudnya kurang transparan ya? Nggak juga. Jadi hari ini Anda ngomong begitu? Bukan ngomong, saya hanya kan kita kan akan ngobrol.
Jadi setidaknya saya perlu mencatat apa yang akan saya obrolkan, ya kan, supaya Pak Artinya gini, Anda Ah. selama ini punya penilaian terhadap pengurus KONI yang ada. Kan saya gitu. pengurus KONI. Iya. Berarti kan Anda punya keinginan supaya uang itu lebih fokus ke cabur kan? Saya punya keinginan akhir daripada masa jabatan ini Iya. adanya pergantian kepemimpinan. Bukan dalam soal kaitannya dengan konteks dana hibah. Dana hibah itu harusnya kan lebih fokus ke cabur kan gitu. Iya. Gitu kan? Yang saya tanya, selama kepengurusan HAMKA ini, itu tidak begitu. 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 Ya kenapa Anda bilang pengen begitu lagi? Saya nggak bilang, Pak. Saya cuma nulis. Apa yang Ya bilang? sama-sama aja. Enggak. Saya nggak bilang. itu kurang lepas nih. Enggak, saya lepas. Gitu. Saya lepas. Cuma saya memang nggak pernah bilang itu. Ya. Itu kan gini. Itu kan niat saya. Niat itu kan ada di hati, Pak. Ya. Dan saya nggak pernah bilang. Saya cuma menyampaikan pola pikir saya ke Pak Uten. Gitu. Dan saya nggak pernah bilang itu. Ya. Saya kan orangnya gini. Saya orangnya selalu berjuang tanpa menjatuhkan. Oke. Gitu. Saya orangnya selalu berjalan tanpa merugikan. Ya. Gitu. Ya. Nah, terus Anda bilang juga, oke lah, jangan saya bilang lah. Anda nulis juga bahwa saya akan meningkatkan pelayanan, gitu kan? Betul. Selama ini kurang pelayanan, paham Kak? Bukan kurang ya, Pak. Bukan kurang. Kalau kurang itu menilai. Oke. Kalau bilang paham Kak kurang itu menilai. Gitu. Tapi lebih kepada ketika ganti pemimpin, saya menginginkan paham Kak, saya akan membuat sebuah metode yang mungkin agak sedikit berbeda dengan metode saat ini. Gitu loh. Contohnya gini, dari 50 cabang olahraga, gimana sih supaya pelayanan dengan mudah dilakukan itu? Pasti akan menciptakan sebuah akses, Pak. Nah, akses berupa atau penambahan karyawan, penambahan SOP, nanti semua akan saya lakukan nanti. Intinya kalau saya bicara sekarang percuma juga. Nanti saya akan lakukan ketika saya menang. Pelayanan itu ya. Termasuk juga Anda menginginkan ada KONI itu kerjasama lebih efektif ya dengan pihak pemerintah ya gitu. Dengan pihak pemerintah, karena kan kalau secara KONI ini kan mitra ya. Secara garis besar memang karena KONI ini membidangi olahraga Kota Tangerang Selatan di posisi yang berdekatan dengan wali kota gitu kan. Akan tetapi ketika mendapatkan uang hibah, yang hibahnya ini kan dititipkan di Dinas Pariwisata dan Olahraga, ya kan? Baru diberikan ke cabang olahraga melalui KONI. Ya. Jadi memang hibah ini dikasih ke KONI untuk cabang olahraga, tapi bunyi hibahnya ini adalah uang hibah pembinaan cabang olahraga. Nah, terus yang Anda inginkan supaya KONI bisa lebih efektif kerjasama dengan Pemda itu apa? Komunikasi, Pak. Selama ini kurang? Saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Saya tidak pernah komunikasi. Iya. Kan kalau saya lihat sih pemerintah cukup perhatian kepada KONI ya dengan membangun gedung KONI yang begitu bagus. Sangat. Terus fasilitas di dalamnya saya pernah masuk itu juga sangat mewah gitu ya. Lalu pertanyaan saya, prestasi KONI atau cabur-cabur Tangsel ini seperti apa? Ya, patokan kita itu kan kalau prestasi tingkat kota itu pada Porprov ya. Porprov tahun 2022 di Kota Tangerang itu, kita adalah dianggap menjadi salah satu lawan yang kuat oleh tuan rumah pada saat itu. Dan itu sangat berprestasi sekali dengan barunya KONI pada saat pasca COVID 2022 kan pasca COVID itu. Kita semua berjalan, berusaha, karena kita tahu bahwa tidak ada sejarah yang tidak pernah kita mulai, Pak. Jadi artinya di cabang, pada saat itu saya jadi ketua cabang olahraga kriket, saya juga berjuang sekuat tenaga demi menjaga nama baik daerah, jangan sampai kita kalah gitu kan. Ya alhamdulillah. Juara. Kriket juara umum. Dari 8 pertandingan kita dapat 5 emas. Kalau secara nasional pernah ada yang pernah diraih juara oleh
cabur-cabur di KONI Tangsel? Nasional itu nanti ada di informasi provinsi. Karena kan Maksudnya gini, uh, olahraga atau cabur dari Tangsel yang pernah mencuat menjadi juara di tingkat nasional. atletnya. Ah. Kalau kemarin ada beberapa ya, kayak bulu tangkis itu bagus, renang bagus, panahan bagus, banyak Pak. Ya artinya dengan fasilitas dan hibah yang begitu besar, cukup berimbang dengan prestasi yang diraih. Berimbang. Nah, tapi Anda juga nulis ke saya tadi pagi, KONI tidak boleh eksklusif, tidak boleh elitis gitu. Maksudnya apa nih? Itu saya katakan, KONI itu kan sebenarnya rumah. Oke. Pengurus itu adalah pelayan, Oke. gitu. Jadi nggak boleh tuh kayak misalnya saya nanti saya akan melakukan diri saya setara dengan para ketua cabur. Oke. Saya tidak akan sulit ditemui pada saat saya ada di sana. Saya akan sering bertanya sama kawan-kawan, apa yang harus kami lakukan? Dana ini mau kita apakan? Ya, harusnya begitu kan? Iya, saya akan lakukan itu. Selama ini nggak begitu. Tadi Bapak tanya sama ketua saya tanya sama Anda sebagai pengurus, selama ini nggak begitu. Tadi kan saya bilang, saya pengurus itu hanya sebagai wakil bendahara. Ya bendahara itu kan cukup strategis di harian. Saya harusnya tahu. Selama ini nggak begitu. Tadi sudah saya jawab, saya tidak pernah dilibatkan sama bendahara saya. Ya. Jadi saya, karena saya wakil bendahara, saya bisa menjawab seputar perbendaharaan saja, Pak. Ya. Karena bukan tupoksi saya ketika menilai sekretaris atau ketua, gitu. Artinya karena kurang dilibatkan, Anda kemudian menulis KONI sekarang maksudnya itu eksklusif. Yang sekarang itu Sangat eksklusif. Terlalu kayak VIP gitu. Saya berapa kali nanya sama bendahara saya. Belum, kapan kita rapat keuangan? Nggak pernah dijawab, Pak. Itu kan bukan uang warisan dia ya. Iya. Itu uang masyarakat. Iya. Saya menjaga pimpinan saya bendahara umum agar tidak salah aturan gitu kan. Maksud saya sedikit banyaknya kan kita ngerti administrasi, penyerahan gitu kan, pencairan. Tapi karena memang tidak pernah dilibatkan, ya saya mau ngomong apa gitu. Dan nanti ketika Anda mau jadi ketua KONI, itu akan hilang image itu. Hilang, Pak. Saya akan membuat sebuah SOP pencairan. Jadi gini, ketua KONI itu kan ada 4 wakil ketua. Nah, di bawah sekretaris ada 4 wakil sekretaris. Di bawah bendahara ada 4 wakil bendahara. Dalam tiap-tiap kegiatan, kepanitiaan, jangan pernah ketua, sekretaris, bendahara itu jadi ketua panitia. Jadikan saja kawan-kawan kita di wakil-wakil itu menjadi ketua, sekretaris, dan begitu seterusnya. Selama ini nggak begitu? Selama ini saya tidak pernah lakukan itu. Pernah saya jadi bendahara di Porprov. 2022 itu saya bendahara Porprov. Tapi saya nggak pernah tahu berapa anggarannya. Dan nggak pernah parap juga. Jadi saya bingung kadang-kadang gitu. Jadi ini saya yang bodoh atau saya yang bego gitu loh, Pak. Dan itu juga dirasakan efeknya oleh para pengurus cabur. Ya, dia kawan-kawan sebagian banyak ya. Ada yang keluar banyak. Yang bikin surat pengunduran diri ada. Pernah melalui rapat pleno juga pernah kan dikeluarkan. Tapi tiba-tiba SK-nya hasil rapat pleno tidak dilakukan. Ini lucu nih, organisasi ini lucu. Dan menurut Anda itu presiden yang nggak bagus ya? Bukan organisator ya, Pak. Kalau saya kan memang dari kecil di organisasi kan. Jadi organisasi apa dulu ente di aktifnya? Ya, waktu sempat saya kuliah, Pak. Kuliah itu saya di Permai saya pernah. Terus di Pemuda Pancasila saya pernah. KNPI saya pernah. Di Tangsel? Di Tangsel. Tangsel. Kalau memang saya lahir di Tangsel, Pak. Saya lahir di Pondokarya, di Tangerang Selatan. Jadi saya cuma orang Tangsel yang nggak kemana-mana sebenarnya. Oke, jadi kembali ke minat Anda menjadi ketua KONI. Ini udah siap benar ya? Insya Allah. Nah, sekarang gini, apa
eh, eh, janji atau apa namanya yang akan Anda sumbangkan atau gini dah bahasanya. Apa yang akan Anda tanamkan harapan-harapan kepada cabur-cabur itu ketika Anda menjadi ketua KONI Club? Supaya mereka semangat gitu. Iya, saya adalah orang yang sebenarnya tidak pernah suka berjanji, Pak. Kawan-kawan juga di Tangerang Selatan yang mengenal saya mungkin tahu. Saya adalah orang yang tidak suka janji, tapi selalu berkomitmen, Pak. Gitu. Saya selalu komitmen dengan siapapun. Ya, artinya hari ini kawan-kawan cabur itu tidak pernah minta janji juga ke saya. Karena selama kita kenal bertahun-tahun ini, apapun yang saya katakan pasti saya tepati gitu, Pak. Jadi kalau untuk berjanji, saya adalah orang yang sudah hatam dengan sebuah komitmen masalahnya, Pak. Jadi kalau saya menilai orang yang berjanji adalah orang yang mudah mengingkari. Orang yang berjanji, orang yang mudah mengingkari. Iya, karena orang nggak percaya sama dia, makanya dia berjanji. Gitu. Saya nggak pernah berjanji karena saya tidak pernah melenceng dari sebuah komitmen. Jadi terakhir ya, jadi modal Anda apa sekarang untuk meyakinkan baik pemerintah, baik para pengurus cabur yang akan memilih Anda, bahwa Anda itu layak menjadi ketua KONI? Insya Allah saya layak. Apa yang bisa meyakinkan mereka? Gini, hari ini memang banyak orang yang tidak yakin sama saya. Dengan bahasa kasarnya, Ica itu selebor gitu kan, selengean gitu kan. Jadi yang hitam-hitam itu dicap ke saya gitu. Tapi saya akan menjawab itu, Pak. Karena gini, air jernih dan terkadang dingin itu keluarnya dari awan yang hitam, Pak. Oh, boleh juga nih filosofisnya nih. Artinya apa itu? Mananya? Jadi itu Bapak melihat ke atas, ketika di langit ada awan yang putih, keluar air. Itu nggak ada artinya, Pak. Iya. Gitu. Artinya jangan pernah menilai orang dari sebuah penampilan. Jadi terkadang segala sesuatu itu muncul dari sebuah tempat yang mungkin agak berlumpur seperti berlian gitu. Tapi di dalam lumpur itu ada berlian. Betul. Maksudnya begitu ya. Betul. Jadi awan itu hitam, Pak. tapi dia turun hujan. Membuat hujan itu airnya bening. Menghidupi para petani. Kita yang kegerahan yang hardang kadang-kadang jadi tiris. Dengan gitu, kata lain, Anda ingin mengatakan saya ini kesannya hitam, gitu. Iya. Tapi di dalam hati dan pikiran Anda ada kebeningan, gitu. Iya. Karena yang bisa menilai saya adalah kawan-kawan saya yang hari ini mendukung saya. Yang tidak mendukung saya yakin belum pernah bersahabat dengan saya. Tapi saya memang selalu melihat Anda ada kebeningan. Karena kepala Anda pelontos terus. Kalau ini lebih kepada apa ya? Lebih kepada sebuah kejujuran, Pak. Jadi saya katakan, orang yang berambut adalah orang yang selalu menutupi dirinya, Pak. Kadang-kadang kepalanya pitak ditutupin sama dia. Bekas koreng juga ditutupin. Kalau saya apa adanya, bekas koreng, bekas luka, bekas apa, silahkan kalian lihat. Inilah saya dengan apa adanya. Luar biasa, Ica nih. Ada lagi, Ica, yang mau disampaikan mungkin sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Ica, makasih ya. Siap. Saya senang bicara sama Anda. Anda punya semangat, punya gairah ya untuk menjadi pemimpin. Ya, siap. Saya doakan Anda bisa terus menjadi pemimpin. Mungkin saya di rumah dan di mana saja berada, demikianlah obrolan saya Speak Up dengan Mahludin yang akrab dipanggil Ica, anak muda, seorang pengusaha, kontraktor, dan juga ketua Organda yang kini berkeinginan untuk menjadi ketua KONI di Tangerang Selatan. Semoga berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi bersama saya, Uten Sutendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratas TV yang tajam, berani, dan informatif. Ratas TV yang tajam, berani, dan